Ternyata saraf kejepit itu tidak hanya sering terjadi pada pinggang, namun juga sekarang kasusnya semakin meningkat pada daerah leher. Kenapa demikian? Karena daerah leher ini semakin banyak bekerja dengan posisi yang menunduk. Contohnya banyak bekerja menggunakan laptop atau menggunakan HP. Nah, sedangkan kalau di leher itu nyerinya atau sakitnya itu terasa dari leher bisa sampai ke pundak. Bahkan bisa sampai ke tulang belikat hingga sampai ke lengan. Jika kasusnya sudah sedang atau berat, maka perlu dilakukan tindakan operasi. Ada yang dioperasi lewat belakang bagian leher dan juga ada yang bagian depan. Nah, jika kita melakukan operasi pada bagian belakang, itu pada kasus saraf kejepitnya belum terlalu berat, dan itu bisa kita lakukan dengan tindakan namanya endoskopi juga. Dengan luka kurang lebih hanya 1 cm, sehingga pemulihannya lebih cepat. Namun, jika pada kasusnya lebih berat, maka kita harus mengganti bantalan tulang leher tersebut. Nah, untuk implan sendiri ada 2 jenis. Yang pertama ini adalah yang model lama atau konvensional, di mana jika menggunakan implan ini, maka pergerakan leher itu akan sedikit lebih terganggu. Diciptakanlah implan yang terbaru ini, di mana implan ini bisa bergerak. Maka pergerakan leher itu tetap fleksibel, tetap seperti normal, seperti sedia kala. Untuk operasi saraf kejepit di leher sendiri pun di Rumah Sakit Mandaya kita selalu menggunakan yang namanya intraoperatif neuromonitoring. Sehingga selama melakukan tindakan operasi pada saraf leher, itu akan terpantau sarafnya dengan aman. Maka resiko untuk terjadinya kecacatan atau bahkan kelumpuhan selama operasi saraf leher itu sangat-sangat kecil sekali. Halo Sobat Mandaya, perkenalkan nama saya Dr. Christian Permana, dokter spesialis bedah saraf, fellow tulang belakang di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Dan pada hari ini saya akan bantu menjelaskan tentang masalah saraf kejepit pada leher. Ternyata saraf kejepit itu tidak hanya sering terjadi pada pinggang, namun juga sekarang kasusnya semakin meningkat pada daerah leher. Kenapa demikian? Karena daerah leher ini semakin banyak pasien yang usia muda itu bekerja dengan posisi yang menunduk. Contohnya banyak bekerja menggunakan laptop atau menggunakan HP, sehingga posisi leher yang sering menunduk itu meningkatkan resiko terjadinya saraf kejepit pada leher. Jadi kalau misalnya Sobat Mandaya tahu kalau saraf kejepit pada pinggang, biasa keluhannya itu sampai ke paha atau ke kaki. Nah, sedangkan kalau di leher itu nyerinya atau sakitnya itu terasa dari leher bisa sampai ke pundak. Bahkan bisa sampai ke tulang belikat hingga sampai ke lengan. Nah, itu salah satu tanda adanya saraf kejepit pada daerah leher. Saraf kejepit leher pun juga memang ada derajatnya ya, ada ringan, sedang, berat, baik secara pemeriksaan radiologi dari MRI dan juga dari keluhan klinis pasien. Jika pasien sudah mengeluhkan sangat sakit sekali, maka nyeri tersebut atau saraf kejepitnya kita anggap sebagai sudah berat. Kalau memang saraf kejepitnya masih ringan, maka kita masih bisa melakukan tindakan alternatif. Contohnya dengan radiofrekuensi ablasi, itu adalah kita melakukan suntik ke daerah sendi tulang belakang, lalu dipanaskan. Nah, itu bisa dilakukan pada kasus-kasus yang masih ringan. Namun jika kasusnya sudah sedang atau berat, maka perlu dilakukan tindakan operasi. Dan pada operasi saraf kejepit leher itu terbagi menjadi 2, ada yang dioperasi lewat belakang bagian leher dan juga ada yang bagian depan. Nah, jika kita melakukan operasi pada bagian belakang, itu pada kasus saraf kejepitnya belum terlalu berat dan dominan ke satu sisi. Contohnya sakitnya lebih ke satu sisi sebelah kiri atau sebelah kanan, itu bisa kita lakukan dengan tindakan namanya endoskopi juga. Dengan luka kurang lebih hanya 1 cm, sehingga pemulihannya lebih cepat. Namun jika pada kasusnya lebih berat, maka kita harus mengganti bantalan tulang leher tersebut. Nah, dengan mengganti bantalan tulang ini, memang kita akan mengambil seluruh bantalan tulang dan kita harus mengganti dengan implan. Nah, untuk implan sendiri di Mandaya Royal Hospital Puri itu ada 2 jenis. Yang pertama ini adalah yang model lama atau konvensional, di mana jika menggunakan implan ini, maka pergerakan leher itu akan sedikit lebih terganggu. Karena memang tujuannya adalah menyatukan tulang leher, sehingga pergerakannya akan sedikit berkurang. Namun, semakin majunya teknologi, diciptakanlah implan yang terbaru ini, di mana implan ini, kalau Sobat Medi lihat, ini bisa bergerak. Sehingga jika kita mengganti bantalan tulang dengan menggunakan implan ini, maka pergerakan leher itu tetap fleksibel, tetap seperti normal, seperti sedia kala. Untuk operasi saraf kejepit di leher sendiri pun di Rumah Sakit Mandaya kita selalu menggunakan yang namanya intraoperatif neuromonitoring. Sehingga selama melakukan tindakan operasi pada saraf leher, itu akan terpantau sarafnya dengan aman secara langsung selama operasi. Maka resiko untuk terjadinya kecacatan atau bahkan kelumpuhan selama operasi saraf leher itu sangat-sangat kecil sekali. Sehingga keselamatan pasien akan lebih terjaga karena kita menggunakan intraoperatif neuromonitoring. Untuk pemulihan pasca operasi daerah servikal atau leher itu pun juga sekarang sudah semakin cepat. Jika kita lakukan tindakan endoskopi itu hanya sekitar 1-2 hari. Namun jika kita lakukan tindakan operasi lewat depan, mengganti bantalan tulang, itu kurang lebih sekitar 3-4 hari perawatan.
Di Rumah Sakit Mandaya sendiri, kita sudah bisa melakukan tindakan tersebut, baik dengan melakukan endoskopi untuk saraf kejepit di leher, maupun juga mengganti bantalan tulang leher.